Minggu ke-23 tahun B. Efatah, terbukalah. Melalui liturgi hari ini, kabar gembira Injil mengisahkan penyembuhan orang bisu tuli. Sementara bacaan pertama mempersiapkan kita melalui nubuat Nabi Yesaya bahwa Allah akan melakukan penyembuhan-penyembuhan besar. Dan Santo Yakobus menyampaikan sikap-sikap terpuji yang harus kita miliki sebagai orang Kristiani dalam relasi kita dengan Tuhan dan sesama. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kaum muda, dan anak-anak yang saya kasihi. Senang dan bahagia kita bisa berjumpa kembali dalam permenungan mingguan kita, Renungan Misi. Bagaimana kabar Anda, Bapak, Ibu, saudara-saudariku hari ini? Bersyukur. Bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk boleh sehat-sehat di tengah-tengah pandemi yang masih mengganggu keselamatan kita. Kita percaya musibah ini sebagai ujian terhadap iman kita. Tuhan akan menyelenggarakan perkara-perkara besar seperti warta Injil hari ini. Karena itu tetaplah teguh dalam iman akan Yesus Kristus. Amin. Amin. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita mulai dari bacaan pertama, di mana Nabi Yesaya menubuatkan akhir dari pembuangan dan suatu campur tangan Allah yang sangat-sangat dahsyat. Pesan ini disampaikan kepada Bani Israel yang saat itu masih ada di pembuangan di Babylon. Kuatkanlah hatimu, jangan takut. Lihat, Tuhan Allahmu akan datang melakukan hal-hal yang besar. Aku akan datang dengan pembalasan dan ganjaran. Sabda Tuhan. Allah sendiri yang akan menjemput kalian, menyelamatkan kalian. Kalian yang kini ada di pembuangan, itu semua karena dosa-dosa kalian. Dan Tuhan akan menyelenggarakan hal-hal yang menakjubkan. Mata orang-orang buta akan dicelikkan, sehingga mereka bisa melihat kembali. Dan telinga orang-orang tuli akan dibuka, sehingga mereka bisa mendengar kembali. Orang-orang lumpuh akan melompat-lompat seperti rusa, saking girangnya, karena Tuhan menyembuhkannya. Orang bisu bersorak gembira, karena sekarang bisa bicara. Dan lihatlah, air akan memancar di padang gurun. Dan sungai-sungai yang selama ini kering di padang gurun akan menjadi kolam penuh dengan air. Wow, luar biasa Bapak Ibu, luar biasa. Dan pasti mereka sangat senang mendengar apa yang Nabi katakan ini. Warta ini memberikan kegembiraan, sukacita di mana-mana. Dan mereka memiliki harapan di tengah-tengah kesulitan hidup mereka. Mereka akhirnya percaya. Dan meskipun mereka ada di tengah-tengah perbudakan, pembuangan di Babylon, mereka memiliki harapan lagi. Ada kehidupan lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pelayanan Tuhan Yesus sungguh-sungguh merupakan pemenuhan pesan apa yang dikatakan Tuhan melalui mulut Nabi Yesaya.
Yesus menyembuhkan banyak orang sakit dan cacat. Dan Dia lakukan dengan kasih yang begitu luar biasa. Kasih yang besar. Dalam kutipan Injil hari ini, kita mendengar dan menyaksikan Yesus menyembuhkan orang bisu tuli. Yang jelas Bapak Ibu, orang bisu tuli itu tidak bisa mengatakan apa-apa dan juga tidak bisa mendengarkan. Situasi yang sangat berat ini, tidak ada obat, dan pada saat itu tidak ada yang bisa melakukan sesuatu untuk penyembuhan ini. Apa yang harus dilakukan orang macam ini? Dia tidak bisa mendengar dan juga tidak bisa menjawab. Mereka yang membawa orang bisu tuli ini kepada Yesus minta supaya Yesus meletakkan tangannya pada orang itu. Lalu Yesus membawa orang bisu tuli ini ke tempat yang terpisah dari orang banyak. Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu dan meraba lidahnya. Yesus menatap ke langit. Artinya, Yesus meminta kepada Bapanya. Karena apa yang dilakukan Yesus bukan kehendaknya sendiri, melainkan kehendak Bapa. Lalu Ia berkata, "Efata, terbukalah." Seketika itu, Ia bisa berkata-kata. Dan orang bisu tuli itu bisa mendengar. Betapa girang hatinya. Bapak Ibu, Yesus bisa lakukan tanpa menyentuh. Tetapi Dia lakukan. Apa maksudnya ini? Dan Dia membawa si bisu tuli ke tempat yang terpisah dengan orang banyak. Mengapa Dia lakukan itu? Yesus tidak ingin apa yang dilakukannya ini diketahui orang banyak. Yesus tidak ingin dengan membuat ini Dia semakin terkenal. Tidak. Dan juga Yesus pesan kepada si bisu tuli yang sudah sembuh ini, jangan kamu ceritakan kepada siapapun. Bayangkan Bapak Ibu, si bisu tuli yang sembuh, sukacita kebahagiaan yang begitu besar, tidak mungkin dia bisa sembunyikan. Dan juga nama Yesus semakin diketahui oleh banyak orang. Meskipun disembunyikan, meskipun dilarang, jangan menyampaikan kepada siapapun. Tetapi orang semakin mendengar dan mencari Yesus. Yesus tentunya semakin dimuliakan. Amin Bapak Ibu. Amin. Dia penyembuh yang luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, mari sejenak kita renungkan kembali, kita ingat kembali. Ingatkah Bapak Ibu, pada waktu kita dibaptis, imam menyentuh bibir kita, juga telinga kita. Masih ingat? Dan sering saya ketika membaptis bayi juga saya lakukan. Menyentuh, meraba mulut, telinga. Baptisan Bapak Ibu, baptisan kita menyembuhkan kita dari kebisuan kita. Ia memberikan kemampuan untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dan baptisan menyatukan kita dengan Allah. Dan kita menjadi anak Allah. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin saudara-saudari. Dengan baptisan kita disatukan dengan gereja. Kita disatukan dengan Yesus. Santo Petrus mengatakan begini. Merayakan keagungan dari Dia yang memanggil kita dari kegelapan menuju cahayanya yang mengagumkan. Lihat 1 Petrus
2 ayat 9. Dengan demikian, hidup Kristiani menjadi hidup komunikasi, persatuan yang membangkitkan dalam hati kita sukacita, kegembiraan, damai, iman, harapan yang besar. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mohon kepada Tuhan, rahmat apa yang kita terima waktu dibaptis semakin berkembang. Semakin berkembang. Kita menjadi anak Allah, menjadi kekasih Allah, dipilih oleh Allah. Yakobus dalam bacaan kedua berbicara tentang hidup Kristiani. Hidup iman dan hidup kasih. Inilah keutamaan hidup Kristiani, bukan? Janganlah kalian pilih kasih dalam hidupmu sehari-hari. Kasihilah semua orang, terutama mereka yang tersingkirkan, mereka orang-orang kecil. Janganlah kalian pilih kasih demi imanmu yang hidup. Berbelas kasihlah pada sesama. Berbelas kasihlah kepada mereka yang lemah, yang tak berdaya, sebagaimana Tuhan mengasihi kita dan berbelas kasih kepada kita. Dia mengorbankan hidupnya sampai mati di kayu salib karena kasihnya kepada kita. Luar biasa. Luar biasa, Bapak Ibu. Nah, semoga peristiwa penyembuhan bisu tuli yang kita dengarkan pada Injil hari ini, dan pesan Yesaya yang menubuatkan Allah akan melakukan karya-karya besar di tengah-tengah kesulitan yang bangsa Israel hadapi. Saat ini kita juga mengalami malapetaka, musibah yang besar. Kita tetap percaya, kita berharap, dan mari kita berdoa. Semoga karya besar yang Tuhan lakukan terhadap bangsa Israel di zaman itu, sekarang juga, saat ini juga, Tuhan akan melakukannya. Yesus yang kita imani akan melakukan karya-karya besar dalam hidup kita. Percayakah Bapak Ibu? Percayakah Anda semua akan karya besar yang Tuhan akan laksanakan? Mari kita berdoa. Mari kita tekun dan setia berdoa. Niscaya apa yang menjadi pengharapan kita, apa yang menjadi doa kita, karena kita katakan dengan penuh iman, dengan ketulusan hati, Tuhan akan melaksanakannya. Amin, Bapak Ibu. Amin. Renungkanlah, bacalah firman Tuhan yang sungguh-sungguh membangkitkan harapan dalam diri kita. Percaya akan firman Tuhan akan memberikan harapan yang besar dalam diri kita. Selamat merenungkan. Semoga Tuhan selalu memberikan, menumbuhkan harapan, iman, serta keyakinan kita bahwa Tuhan tidak pernah berhenti berkarya untuk dunia ini, untuk kita. Asalkan kita percaya kepadanya, bersatu dengannya, dan kita mengasihinya. Juga kasih yang kita wujudkan dalam bentuk nyata bagi sesama kita. Salam dari Domus Orationis Arnoldi, Batu Malang, Pater Agustinus Inyoman Murtike, SVD. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan memberkati Anda semua dengan berkat-berkat yang Anda butuhkan. Amin.